Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Wardah Lutfia, Manajemen SDM semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UAS kewirausahaan. Nomor 1. Pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif 15-64 tahun. Presentasi itu jauh meningkat dibandingkan pada 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun, sekali lagi, kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru meningkat. Mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling terdampak. Rasionya adalah 28,2% dari total pengangguran berusia 20-24 tahun, 16,6% usia 15-19 tahun, dan 16,2% usia 25-29 tahun. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19-59 tahun. Presentasi terbanyak di rentang usia 31-45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Ini juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu, padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial. Bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United Nations Population Fund. Di dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif diantaranya, poin A, tetap jalin komunikasi, tidak dapat bekerja dan bertemu secara tatap muka akibat work from home. Bukan berarti berhenti menjalin komunikasi dengan para karyawan. Budaya kerja yang positif dan produktif sangat diperlukan oleh setiap karyawan, terlebih dalam situasi saat ini ketika ketidakpastian mengenai virus COVID-19 dan berbagai perubahan mendadak terjadi, turut menambah beban pikiran di tengah pekerjaan. B. Bangun alur kerja yang efektif. Memindahkan ruang kerja ke rumah bukan merupakan hal yang mudah bagi setiap karyawan. Berbagai macam hambatan seperti keterbatasan perangkat, koneksi, serta suasana kerja yang kurang kondusif masih umum ditemukan. Penggunaan collaboration tools bisa menjadi solusi untuk dapat terciptanya alur kerja yang lebih baik. Poin C. Bentuk team building virtual. Kerjasama yang baik antar tim adalah kunci kesuksesan perusahaan. Selama ini, salah satu cara yang biasanya dilakukan untuk memperoleh hal tersebut adalah dengan melakukan team building. Bekerja di industri kreatif tidak selalu mulus. Tuntutan untuk selalu inovatif dan kreatif setiap hari dapat membuat kita menjadi stres dan burn out. Walau itu adalah hal yang wajar dan tidak bisa dipaksakan, maka fondasi utama untuk menjaga produktivitas kita dalam bekerja di industri kreatif ialah tahu kapan harus rehat sejenak dan kapan harus kembali berjuang. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Hal ini sebagaimana termasuk dalam jurnal berjudul Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia.